warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun SPDGR. Saya berperan dalam sesi coaching ini sebagai coach. Dan teman saya Nisma SPD, berperan sebagai pengamat atau observer. Dan teman saya satu lagi, saya Nevi Valindia SPDGR. Saya berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Inun. Waalaikumsalam Bu Nisma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nisma. Alhamdulillah. Masih puasa kan Bu Inun? Kebetulan hari ini saya nggak puasa Oh Bu iya, Nisma. oke. Iya. Bu Inun, Ya. hari ini Bu Inun kan melakukan coaching. Ya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi coaching itu. Yang pertama yang adalah present atau karir penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang menurut Bu Inun yang mau Bu Inun kembangkan? Kalau ditanya kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ya Bu, di dalam proses mungkin coaching yang akan saya lakukan nanti itu lebih ke membuat pertanyaan berbobot gitu. Karena kalau ditanya saya itu kan Bu, kayaknya saya memang kurang deh di dalam bagaimana membuat pertanyaan berbobot untuk mitra saya nanti. Kan membuat pertanyaan yang berbobot. Wah, keren sekali Bu Inun itu. Jadi spesifiknya itu yang mana Bu Inun pertanyaan yang berbobot itu? Kan banyak. Nah, itu kan jadi yang mananya yang ingin Bu Inun kembangkan? Jadi Bu, spesifiknya mungkin ketika saya membuat pertanyaan berbobot itu mungkin di bagian membuat pertanyaan terbuka kali ya Bu ya. Karena kan kalau saya baca tuh di LMS, kita bagaimana seorang coach bisa membuat pertanyaan terbuka, tidak tertutup, mungkin dengan tidak lupa ya Bu, dengan alur tirta yang sudah kita pelajari gitu Bu. Mungkin di pertanyaan terbukanya lah gitu ya. Oke, di pertanyaan terbuka yang ingin Bu Inun kembangkan aspeknya ya kan. Jadi dari pertanyaan terbuka tersebut, apa kira-kira indikator yang ingin Bu Inun capai dari membuat pertanyaan terbuka itu untuk kliennya? Jadi kalau indikator dari pertanyaan terbuka atau membuat pertanyaan berbobot tadi dengan menggunakan pertanyaan terbuka, mungkin indikator yang nanti Bu Nisma bisa amati itu kali ya Bu, membuat pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata apa, bagaimana, kemudian seberapa. Mungkin nanti ketika saya coaching, Bu Nisma lebih pertanyaan-pertanyaan saya ajukan sama coach tadi ya Bu Nisma. Kemudian itu indikator yang pertama. Kalau yang kedua, indikator ketercapaiannya itu adalah mungkin bagaimana nanti sayanya sebagai coach bisa menggali potensi yang dimiliki oleh klien saya atau coachnya saya gitu. Jadi sehingga akhirnya si coach ini bisa menemukan alternatif atau bisa menyelesaikan masalah atau kondisi yang dihadapi gitu Bu. Jadi itu nanti lebih ke situnya kali ya Bu ya. Wah, keren sekali Bu Inun. Berarti yang ingin nanti saya amati ketika Bu Inun sebagai sebagai coach nanti itu yang pertama itu adalah membuat pertanyaan yang terbuka dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, sejauh mana. Baru yang kedua itu adalah menggali potensi yang ada di dalam diri coach tersebut, sehingga dia bisa membuka diri dan bisa menemukan solusi yang akan didapatnya dari pertemuan ini nanti. Oke, keren sekali Bu Inun. Nah, oke, jadi sebentar lagi nih waktu Bu Inun ini untuk coaching. Benar Bu Nisma. Nah, jadi saya nggak sabar ini untuk mengamati Bu Inun hari ini. Selamat ya Bu Inun, tetap semangat ya, Bu Inun. Oke. Doakan sukses ya Bu. Oke, insya Allah. Selamat ya Bu Inun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Inun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sangat sehat sekali hari ini.
Wah, masih puasa kan Bu Ne? Insya Allah masih puasa. Iya, senang sekali nih saya bisa bertemu dengan Bu Nevi. Katanya Bu Nevi mau ngobrol nih ya, mau diskusi. Memang kalau saya boleh tahu nih Bu Nevi, untuk coaching kita hari ini ya, Bu Nevi mau apa sih yang mau diobrolin gitu, atau apa sih yang mau diceritain barangkali? Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ya Bu Inun. Bu Inun udah mau meluangkan waktu Bu Inun untuk saya di sesi coaching ini ya. Jadi saya itu mau bercerita nih kepada Bu Inun. Saya soalnya pusing sekali belakangan ini. Ngadapin nih satu anak saya nih ya, yang ada di kelas 5B itu. Datangnya senantiasa terlambat, kemudian sering tidak hadir. Setelah itu nanti dikonfirmasi kepada orang tuanya itu senantiasa mencari alasan. Kemudian setelah alasannya mentok, dia akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Seperti itu Bu Inun. Oh, jadi Bu Nevi itu ingin membicarakan ada seorang anak Bu Nevi yang datang terlambat, kemudian udah dikomunikasikan baik sama orang tua, tapi orang tuanya itu masih mencari alasan ya, dan sampai mentok gitu ya Bu ya. Nah, hebat ya Bu Nevi ya, udah ada tindakan yang dilakukan. Nah, kira-kira Bu Nevi apa sih tujuan dari Bu Nevi mengajak ketemuan ini atau pertemuan kita hari ini, apa sih tujuannya gitu? Yang saya harapkan ya Bu Inun ya, yang saya harapkan setelah berjumpa dengan Bu Inun, setelah sesi coaching ini selesai, saya maunya saya nggak pusing lagi ya kan. Saya udah menemukan solusi nih dari masalah saya ini, dan saya berharap dengan ada pertemuan ini kan saya bisa nih, orang tua tadi yang itu ngeyel ya, kalau tanda kutip nih saya bilang ngeyel ya kan, bisa berubah aja ngeyel lagi deh aja. Iya. Jadi Bu Nevi mau ketemu saya supaya nggak pusing gitu ya, supaya Bu Nevi itu menemukan solusi bagaimana Bu Nevi itu bisa mengubah ya, memberikan arahan lah kepada orang tua tadi yang Bu Nevi bilang ngeyel gitu ya, karena udah mungkin dari nasihati gitu ya. Baik Bu Nevi. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana sih kondisi anak Bu Nevi itu yang terlambat? Emangnya gimana tuh ceritanya kalau kok bisa dia itu terlambat gitu? Oh, berarti dari keseharian dia ya Bu Inun ya, Benar. Mana sekolah ya. Iya. Oke, baik. Selama ini kan Bu Inun, anak itu senantiasa datang. Kita kan masuk pukul 7.15 nih, ya kan. Nah, anak itu nanti masuknya pukul 7.30, pukul 7.20, kadang hampir pukul 8 tuh dia masuknya. Nah, jadi jadi kondisi kesehariannya seperti itu. Nanti udah dikasih tahu sama orang tuanya, besok berubah. Habis itu dilakuin lagi hal yang sama. Begitu. Oh, jadi kondisinya anak tersebut itu datang setiap hari itu jam 7 lebih gitu ya, karena tadi masuknya jam 7.15. Kemudian kadang-kadang juga bahkan jam 8 gitu ya. Kalau Bu Nevi lihat gitu kan, gimana dengan orang tuanya tentang keterlambatan ini gitu? Itu tadi kan udah pernah ya kan Bu Inun diajak untuk komunikasi nih sama orang tuanya. Ya, orang tuanya bukan mencari solusi, malah nyalahin. Kadang nyalahin opungnya nih. Dia kemarin minat sama opungnya, terus main handphone gitu. Habis itu nanti udahnya yang disalahinnya, udahnya tuh ngasih handphone aja sehingga dia bangunnya terlambat. Kadang ayahnya disalahin, iya memang kebiasaan papanya begitu, Nevi, susah untuk dibangunin gitu kata orang tuanya. Jadi Ibu Nevi itu udah pernah komunikasi ya sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu malah istilahnya menyudutkan gitu ya, atau mencari kambing hitam lah ya kalau kita bilang, nggak mau membuka diri untuk istilahnya mencari solusi gitu ya Bu. Kalau Bu Nevi sendiri gitu, kalau menurut Bu Nevi sendiri, ada nggak peran orang tua itu, ada nggak hubungan peran orang tua dengan keterlambatan siswa tersebut? Sangat ada sekali Bu Inun, apalagi kan kita ini masih level SD gitu kan. Jadi orang tua itu sangat berperan, terutama dalam menjemput dan mengantar anaknya. Dan rumahnya kan nggak dekat sekolah semua, rata-rata kan jauh. Nah, namanya di kota besar ya kan Bu Inun, kalau dibiarin sekolah sendirian nanti terjadi hal-hal nanti yang tidak diinginkan. Jadi peran orang tua di sini dalam mengantarkan dan menjemput
kehadiran. Iya ya, mengantarkan. Iya. Berarti di situ orang tua perannya luar biasa ya Bu Nevi. Jadi menurut Bu Nevi, yang sebenarnya menjadi akar permasalahan itu sebenarnya siapa? Anaknya apa? Orang tuanya ya? Kalau menurut pendapat saya sih, kalau kita lihat saya udah pernah bertemu nih komunikasi sama orang tuanya. Sepertinya memang kita harus tuh orang tuanya nih Iya. yang paradigmanya atau pikirannya salah. Karena senantiasa menyalahkan, mencari kambing hitam lah, seperti yang Bu Inun katakan tadi. Senantiasa mencari kambing hitam, kemudian senantiasa menyalahkan. Kayaknya itu deh Bu Inun. Iya. Jadi Bu Nevi, kalau dari cerita Bu Nevi nih bisa saya simpulkan, ternyata Bu Nevi ini udah banyak ya melakukan usaha, istilahnya upaya deh supaya anak tersebut bagaimana sih dia itu bisa datang tepat waktu dengan kondisi tadi anaknya sudah ada kemauan ya untuk datang setiap hari. Cuman lagi orang tuanya kalau ditanya tadinya selalu menyalahkan orang lain gitu ya Bu Nevi. Jadi kalau saya tanya nih idealnya gitu ya kan, menurut Bu Nevi dari upaya yang Bu Nevi lakukan, kalau misalnya diberi level 0 sampai 10 dari upaya yang Bu Nevi lakukan, itu Bu Nevi itu udah di level berapa sih Bu? Saya merasa usaha saya selama ini ya Bu Inun masih belum sempurna sih. Saya masih berada di level 6. 6 ya Bu ya? Iya, luar biasa ya. Mungkin seperti apa itu level 6 itu Bu tadi? Saya masih sebatas menasihati anak. Kemudian saya memberikan jadwal memanggil orang tua, kemudian menyediakan waktu untuk konsultasi sama orang tuanya, ya kan. Akan tetapi Bu Inun, usaha yang saya lakukan itu masih belum maksimal. Kenapa? Kita lihat kan, masih terlambat aja. Oh, masih anak itu masih tetap terlambat gitu ya Bu ya. Walaupun tadi Bu Nevi udah lakukan itu gitu ya. Ya makanya saya nilai usaha saya masih level 6. Iya. Jadi kira-kira Bu Nevi, tadi kan Bu Nevi udah bilang nih, udah banyak juga sih upaya-upaya yang Bu Nevi lakukan dari level 6. Kira-kira bisa nggak tuh ya Bu, levelnya itu dinaikkan ke lebih tinggi gitu? Kalau untuk naik level pasti bisa Bu. Bisa ya, Bu, ya? Yang penting kita punya keinginan. Iya betul. Di level berapa itu Bu Nevi? Saya Kira-kira? level 9 deh. Wah, Kalau nggak 10, 9 aja. wah luar biasa ya Bu. Punya keinginan yang kuat gitu ya untuk bisa berada di level yang lebih tinggi gitu. Jadi Bu Nevi tadi kan sudah berada di level 7, kemudian ingin katanya mau naik nih di level 9 dan 10. Nah, ini kan butuh proses ya, butuh upaya lagi. Kira-kira apa sih yang Bu Nevi lakukan nanti untuk kedepannya supaya naik ke level berikutnya gitu? Kalau harus ada upaya dari saya kan Bu. Iya betul. Upaya saya ini Bu Inun, ini kan kalau saya aja nih yang ngomong sama mamanya, ya kan. Dia kan insafnya bentar aja ya kan. Nyadarnya bentar ya, besok diulangin lagi gitu. Kayaknya saya butuh deh seseorang yang bisa lebih ditakutinya dalam ranah sekolah ya. Dalam ranah sekolah seseorang yang mungkin yang sangat-sangat ditakuti, yang sangat berpengaruh di sekolah. Kira-kira siapa yang Bu Nevi anggap yang istilahnya punya andil lah ya supaya buat orang tua tersebut mau istilahnya paradigmanya tadi itu berubah? Siapa itu? Yang paling berpengaruh biasanya di sekolah itu Bu Inun, kepala sekolah. Wah bagus tuh Bu, kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu memang kalau di sekolah itu punya andil ya Bu ya. Nah luar biasa Bu kalau Ibu punya pemikiran seperti itu. Nah selain istilahnya melibatkan orang yang ditakuti gitu kan, seperti apa namanya tadi, seperti kepala sekolah, apalagi nih yang bisa Bu Nevi lakukan gitu upayanya selain ketemu dengan kepala sekolah? Sepertinya memang kepala sekolah Bu Inun, cuman tentunya ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama saya harus koordinasi dulu sama kepala sekolah. Saya ceritakan bagaimana anak ini, kasihan juga anaknya gitu ya kan Bu Inun. Setelah itu kalau seandainya kepala sekolah, saya yakin kepala sekolah akan membantu saya. Kemudian nanti saya akan meminta kepala sekolah untuk menyurati beliau secara tertulis supaya lebih resmi ya kan. Nah, mengundang beliau maksudnya untuk diedukasi gitu loh kepala sekolah. Soalnya kan sama saya kan nggak ngaruh nih, bentar aja nih ngaruhnya. Jadi kepala sekolah nih yang edukasi orang tuanya gitu Bu Inun. Jadi saya berharap nanti
kepala sekolah bisa membantu saya mengirimkan beliau surat, kemudian melakukan edukasi terhadap beliau. Oke, luar biasa Bu Nevi. Nah, tadi ada berkolaborasi dengan kepala sekolah, menyurati dan sebagainya tadi gitu kan Bu. Kira-kira dalam melaksanakan itu ada tidak kendala yang Bu Nevi hadapi nanti? Dari setiap rencana itu pasti ada kendalanya ya Mbak Ainun. Ya kan kita juga harus pikir ada positif dan negatifnya. Jadi negatifnya kan kendala ya. Saya rasa kendala yang paling pertama itu adalah mengubah nih mindset atau paradigma orang tua. Biasanya kan Bu Ainun kalau di sekolah itu anak itu kalau sekolah udah mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah, pasti anaknya melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang negatif lah gitu Bu Ainun. Yang kedua, waktu mungkin ya, orang tua kan sibuk, kepala ke sekolah kita juga sibuk, jadi kita harus men-set nih, saya nih pribadi harus set jadwal nih supaya waktu yang mau orang tua dan kepala sekolah itu cocok gitu Bu. Berarti kendala Bu Nevi itu adalah bagaimana mengubah paradigma orang tua untuk datang ke sekolah itu tetap mau gitu ya, karena tadi tanda kutip momok ya, atau anak tersebut melakukan kegiatan yang negatif, kemudian waktu sendiri. Kemudian ada lagi kendala yang mungkin Bu Nevi hadapi? Saya rasa seperti itu deh Bu, yang Cukup kendala ya. yang paling ini memang kira orang tua itu deh. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi kendala tersebut gitu, supaya orang tuanya ini tadi tetap mau ke sekolah, kemudian waktu tadi itu tetap juga, apa yang Bu Nevi lakukan gitu? Cara saya untuk mengantisipasi yang pertama adalah pastinya saya harus koordinasi dulu sama kepala sekolah, kapan kepala sekolah punya waktu. Kemudian setelah itu saya juga koordinasi sama orang tua, gitu kan, kapan orang tua punya waktu. Kemudian dicari nanti jalan tengahnya, gitu kan. Setelah itu langkah yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya harus harus ini deh. Harus mengubah pikiran orang tua bahwasanya kalau yang dipanggil kepala sekolah itu tidak melulu anaknya itu melakukan perbuatan yang fatal, yang salah, ya kan, bisa saja sesi konsultasi atau sesi edukasi bersama dengan kepala sekolah gitu Bu. Jadi tidak karena anak yang melakukan pelanggaran yang sangat fatal gitu, seperti itu. Jadi saya berharap dengan saya juga memberikan edukasi, memberikan pendekatan, orang tua siswa ini mau datang. Kemudian saya juga berharap setelah ada keinginan untuk datang, pasti setting waktu pun pasti bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi Bu Nevi itu ingin melakukan yang namanya pendekatan dulu ya ke orang tua, mengedukasi biar orang tua itu mungkin mau datang ke sekolah ya Bu ya. Kira-kira dari mungkin yang mengedukasi orang tua supaya mau hadir, kemudian setting waktu, mana yang bisa Bu Nevi lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya yang pertama paling pastinya harus koordinasi dulu ya Bu Ainun sama kepala sekolah, kemudian baru mengedukasi ya sama orang tua. Jadi di sini jumpa dulu ya, gitu ya sama kepala sekolahnya, mungkin Bu Nevi bisa cerita gitu ya tentang kondisi. Nah, kemudian kira-kira kapan itu bisa Bu Nevi lakukan untuk berkolaborasi tadi sama kepala sekolah gitu? Besok anak sudah mulai masuk, jadi saya nggak mau nih nunda-nunda, karena kalau dibiarin masalah ini berlarut-larut, bukan saya karena happy, saya tambah pusing dengan kerja yang menumpuk juga. Jadi Bu Ainun, sepertinya besok nih saya harus temui kepala sekolah dan menyampaikan planning yang ada di pikiran saya gitu. Wah, luar biasa ya Bu Nevi. Jadi Bu Nevi itu udah punya usaha sendiri, kemudian Bu Nevi juga sudah menemukan solusi sendiri untuk memecahkan kondisi atau masalah yang Bu Nevi hadapi sendiri gitu ya kan. Nah, jadi supaya Bu Nevi ini tetap nih ya tetap untuk menjalankan upaya atau rencana Bu Nevi nih supaya paradigma orang tuanya itu mau berubah gitu ya kan. Komitmen apa nih yang harus Bu Nevi lakukan? Komitmennya yang pertama pastinya saya kan banyak upaya nih Bu Ainun, karena
pekerjaan banyak, jadi takut saya ini bukan menjadi skala prioritas saya nih untuk berjumpa kepala sekolah membicarakan anak ini. Jadi yang pastinya komitmen saya itu yang pertama adalah saya membuat skala prioritas, dan skala prioritas saya ini saya harus koordinasi sama kepala sekolah. Berarti koordinasi juga gitu ya. Nah, kira-kira ketika Bu Nevi ini kan berkoordinasi dengan kepala sekolah kan berarti harus ada plan-plan ini kan, yang mungkin Ibu susun untuk Ibu sampaikan dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira siapa sih yang membantu Ibu untuk mengingatkan barangkali ya, atau membantu Ibu untuk bertemu nih dengan kepala sekolah? Untuk yang mengingatkan saya itu pastinya rekan sejawat saya, terutama rekan separalel saya karena beliau lah yang bisa mengingatkan kita, karena waktu jam ngajar kita pun banyak misalnya sering berjumpa lah gitu. Jadi teman separalel ya, wah luar biasa. Saya sudah nggak sabar nih Bu menunggu gimana nanti ya perubahan dari siswa Ibu, terutama dari orang tuanya gitu ya, karena tadi orang tuanya yang ngeyel gitu. Nah, untuk melihat nih Bu lebih lanjutnya bagaimana progres yang Bu Nevi sudah lakukan, baik itu kepada orang tua, kepala sekolah, saya pengen nih bertemu lagi nih sama Bu Nevi untuk menceritakan pengalamannya. Kira-kira kapan itu ya Bu? Target saya kan Bu Inun dalam minggu depan ini itu orang tua sudah teredukasi, jadi kita akan melihat 1 minggu kemudian anak-anak itu ada progres, karena kan progres anak ini nggak bisa kita lihat sehari aja kan. Kalau orang tua siswa udah teredukasi pasti akan berefek kepada anaknya ya kan Bu Inun. Jadi orang tuanya lebih proaktif dalam mengingatkan anaknya ya. Jadi saya mau amati nih, kayaknya butuh waktu 2 minggu deh. Sudah konsisten nggak ya anaknya ini gitu ya kan? Kalau 1 minggu kadang enggak juga ya kan, tiba-tiba ini. Kalau udah 2 minggu ya kan, dalam skala 2 minggu anaknya udah konsisten, nah saya mau cerita lagi nih sama Bu Inun. Wah luar biasa ya Bu Nevi. Jadi memang tadi seperti Bu Nevi katakan, anak-anak itu mungkin 1 hari ketika diedukasi berubah gitu kan. Mungkin udah 3 hari dia lupa. Nah mungkin Bu Nevi bisa tadi ya seperti Bu Nevi katakan 2 minggu gitu kan. Kalau udah 2 minggu mungkin udah standar gitu ya Bu ya. Nah jadi dalam waktu 2 minggu ya kita ketemu lagi ya. Di mana tuh Bu Nevi? Di tempat yang nyaman ya Bu Inun, kita ngobrol-ngobrol gitu. Di mana itu tempat yang nyamannya? Sepertinya kita cari deh, karena sekarang bulan puasa mungkin kita nongkrong di kafe ya kan. Iya benar tuh. Jadi kita di taman. Di taman ya, biar lebih rileks dan udaranya pun sejuk ya, nggak panas. Terlalu formal juga. Iya benar. Bagus Bu Nevi, luar biasa. Terima kasih ya Bu Nevi sudah mau meluangkan waktunya ya untuk kita ngobrol. Mudah-mudahan progres atau usaha-usaha atau harapan dari Bu Nevi itu bisa terlaksana ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Inun. Terima kasih juga udah mau mendengarkan curhatan saya yang buat saya pusing ini. Dan saya udah menemukan jalan keluarnya. Bahagia Bu Nevi, sama-sama ya. Wah luar biasa Bu Inun. Dari hasil pengamatan saya tadi ketika Bu Inun mengadakan coaching dengan mitranya, luar biasa saya amati. Menurut Bu Inun, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Inun ajukan itu sesuai nggak dengan yang Bu Inun pilih tadi, dengan pertanyaan yang berbobot tadi dan pertanyaan yang terbuka? Kalau menurut saya kan Bu, dari sesi coaching yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah sudah ya Bu, karena di situ menurut saya itu sudah menggunakan kata bagaimana, kemudian apa yang dilakukan, apalagi, kemudian bagaimana bisa gitu. Nah kemudian di dalam sesi coaching yang saya lakukan tadi juga saya sudah mulai nih melihat bagaimana si coachnya saya ini menemukan solusi atau dari masalah atau kondisi yang dihadapi beliau gitu. Wah benar sekali. Saya juga tadi mengamati luar biasa. Bu Inun memang sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka
Iya. kepada lawan mitranya tadi. Dari data yang saya lihat juga tadi ketika Bu Inun mengadakan coaching dengan mitranya, itu pertanyaan yang terbuka juga sudah disampaikan seperti apa, bagaimana, dan seberapa penting itu. Jadi tidak ada menggunakan kata mengapa. Jadi sehingga lawan bicara kita ataupun mitra yang Bu Inun coaching tadi bisa menemukan solusi dan bisa terbuka dengan apa masalah yang sedang dihadapinya. Sekarang yang terakhir pertanyaan saya, kompetensi yang Bu Inun kembangkan untuk selanjutnya kira-kira apa? Yang selanjutnya gitu Iya. ya, untuk coaching berikutnya. Ya, berarti. untuk coaching berikutnya, Untuk coaching berikutnya mungkin yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengar aktif kali ya Bu ya, mendengar aktif, karena kadang-kadang memang kita juga sering nggak fokus. Kalau udah nggak fokus itu hilang konsentrasi gitu ya Bu. sekali Bu. Jadi nanti kalau nanya itu sering kayak nggak nyambung gitu kali ya Bu ya. Jadi saya pengennya untuk ke depannya itu lagi mendengar aktif kali Bu. Aktif, oke, iya. Terima kasih Bu Inun. Tetap semangat Bu Inun. Sama-sama Bu Mudah-mudahan Nisa. hasil pertemuan atau diskusi kita hari ini Iya. membawa manfaat kepada kita. Amin. Sampai jumpa untuk mungkin ada coaching selanjutnya. Iya. Ya, terima kasih Bu Inun. Mudah-mudahan ya Bu, Oke. sama-sama ya Bu. Iya, semangat Bu Inun. Semangat. Iya. Assalamualaikum Bu Inun. Waalaikumsalam.